Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Narasawiji Sang Pembudidaya Ikan. Kali ini saya berada di pinggir kolam. Nah, teman-teman yang bingung kolamnya di mana? Ya, ini di belakang saya adalah kolam ikan yang sudah mangkrak, seperti mirip lapangan badminton atau voli ya teman-teman. Jadi ini adalah kolam ikan nila, dan videonya sebelum jadi seperti ini juga sudah ada di konten saya yang lalu. Teman-teman nanti bisa lihat di deskripsi kontennya seperti apa dan kolamnya seperti apa. Nah, bagi teman-teman, ini kolamnya juga cukup luas. Ini kolamnya kurang lebih ukurannya 60 ubin. Berarti 60 ubin itu 60 kali 14 meter persegi. Nah, intinya seperti itulah, 60 ubin, silahkan cari sendiri. Jadi dalam konten ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah sebelum berbudidaya ikan nila, lele, dan gurame, harus diperhatikan betul-betul kekuatan teman-teman. Jadi kenali diri teman-teman, kuatnya modalnya berapa, terus tingkat pengetahuan tentang ikannya bagaimana, apakah sudah cukup atau belum. Dan selanjutnya sesuaikan dengan modal teman-teman. Nah, kalau dilihat kolam ini juga cukup bagus teman-teman, cukup dalam. Ini dalamnya 1 meter lebih. Ini saya coba turun. Nah, cukup lumayan kerepotan juga turunnya. Nah, ini teman-teman, ini kurang lebih sedada orang dewasa teman-teman. Jadi sangat bagus sebenarnya untuk budidaya ikan. Namun ya karena kolamnya terlalu besar, mungkin ini sering terjadi kebocoran. Bisa dilihat dari samping-samping ini banyak sekali tempelannya. Mungkin airnya korup atau airnya sering habis sendiri. Malah sekarang jadi untuk ternak kelinci seperti ini teman-teman. Nah, kelincinya bagus-bagus ya teman-teman ya, makanya lahap. Nah, kenapa yang punya kolam ini beralih profesi atau banting setir kolam ikan menjadi kandang kelinci? Ya karena pertimbangannya kalau kandang kelinci itu pakannya nggak beli, dia memberi makannya dengan rumput dan ampas tahu seperti ini. Nah, ini kandangnya pun berada di bawah rumah karena desain kolamnya itu sebagian ada di atas rumah. Jadi ini atapnya menggunakan atap rumah teman-teman. Selanjutnya saya ingin cerita kronologi yang tadinya kolam ikan menjadi kandang kelinci seperti ini. Jadi sebelum menjadi kandang kelinci, kolam ini dikasih ikan nila bibitan sebanyak 22.000 ekor. Dan saya waktu pertama pun terkejut. Dia itu pemula dan diisi 22.000 ekor. Apakah sudah paham cara budidayanya? Terus apakah dia sudah mengerti pakan yang akan dihabiskan dan harganya berapa? Apakah nanti bisa berlanjut? Terus penjualannya bagaimana? Terus panennya bagaimana? Kadang kan yang bertanya-tanya dalam hati saya itu seperti itu. Dan akhirnya ternyata beneran, malah kayak gini kan jadinya. Akhirnya gagal semua, walaupun panen, cuma kan panennya nggak sesuai harapan. Jadi teman saya itu menjualnya ke pedagang besar, itu masih beruntung ada yang mau beli. Jadi sama dia ikan nilainya dijual kiloan, 20.000 per kilo. Dengan ikan ukuran yang masih 2 atau 3 jari seperti itu. Kan udah sangat rugi besar teman-teman. Dan terus saya tanyakan lagi, ini sampean pelihara ikan sebanyak ini apakah sudah punya ilmunya? Ternyata ilmunya belajar dari YouTube. YouTube itu yang menayangkan hal-hal yang enak-enaknya saja. Jadi yang diambil itu yang hal-hal yang enak-enak saja, nggak dihitung susahnya. Misalnya seperti ini, pelihara ikan nila bisa panen 3 bulan dengan ukuran 1,4 kilo. Kan itu menurut saya sangat susah ya teman-teman. Saya sebagai praktisi budidaya ikan nila juga minimal kalau bagus airnya, kepadatannya bagus, itu pun 4 bulan itu belum masuk ukuran konsumsi. 4 bulan itu 1 kilo isi 5. Nah yang di YouTube itu yang jual bibit seperti itu, ada yang bilang 1 kilo isi 3-4 dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Itu kan ya mungkin kalau dia benar, ya mungkin karena dia mempunyai ilmu yang pas atau sudah menguasai ikan nila itu sendiri. Nah, bagi pemula kan belum, makanya saya sarankan bagi pemula hati-hati dalam memulai budidaya ikan nila. Terus saya nggak menyalahkan konten kreator YouTube sebagai penonton atau sebagai
Iya ya penonton, kita harus jeli melihat kondisi itu semua. Kalau masih bingung silahkan tanyakan ke konten kreator, dan jangan terpaku kepada satu konten kreator saja. Harus lakukan perbandingan-perbandingan supaya mendapatkan ilmu yang tepat dan yang tepat untuk situasi yang teman-teman alami, baik finansial, lingkungan, kondisi air dan sebagainya lah. Jadi budidaya ikan itu nggak sesimpel itu. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada penonton saya yang ingin memulai budidaya ikan nila, lele, dan gurame atau semuanya, zaman sekarang itu media banyak banget ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa mendapatkan ilmu khususnya untuk YouTube. Nah, YouTube sendiri banyak sekali konten kreator dan banyak sekali informasi yang didapat. Nah, kita sebagai penonton harus bijak menyikapi hal seperti itu. Setiap informasi teman-teman jangan langsung dimakan mentah-mentah, harus dianalisis kembali. Dan jangan cepat-cepat menuduh orang itu bohong atau gimana. Seperti saya bilang tadi nggak ada ikan nila, nyatanya ada orang lain yang mampu budidaya ikan nila 3 bulan panen. Ya monggo, saya nggak menyalahkan. Cuma kita sebagai pemula atau sebagai budidaya harus benar-benar dipertimbangkan kembali atau dianalisa kembali hal itu benar atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu dulu. Semoga poinnya tertangkap oleh teman-teman. Jadi selalu eling dan waspada. Gitu aja teman-teman. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.